wabarakatuh. Halo Sobat Matematika Ridho, kembali lagi di channel kita. Jadi di video kali ini, Ana akan menceritakan seekor hewan yang ada dalam Al-Quran. Kira-kira apa ya hewan itu? Kalau penasaran, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya dulu ya. Nah, penasaran kan dengan videonya? Yuk simak baik-baik. Dan jangan lupa diambil pelajarannya ya. Watching. Kalian tahu nggak sih? Ternyata kalau hewan kera ini diabadikan juga loh di dalam Al-Quran. Ini adalah dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Guys, kalian tahu nggak sih, ternyata ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu kaum, yaitu bernama kaum Bani Israel. Nah, suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kaumnya agar beribadah kepada Allah pada hari Jumat. Tapi kaum Bani Israel ini mempunyai pendapat lain, yaitu kenapa nggak di hari Sabtu aja? Padahal kan hari Sabtu itu hari dimana Allah telah selesai tentang alam semesta ini. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam pun menerima pendapat itu. Nah, qadarullah, pada hari Sabtu itu Allah menguji para kaum Bani Israel dengan mendatangkan ikan yang sangat banyak. Dan kalian tahu gak sih, pada hari Sabtu itu Bani Israel menjala ikan, bukan beribadah sama Allah. Padahal kan hari Sabtu kan, hari Sabtu tadinya hari Jumat untuk beribadah, tapi malah kan diganti jadi hari Sabtu oleh Allah. Nah, pada hari Sabtu itu mereka mengikat janji, harusnya mereka beribadah, tapi kok malah menjala ikan. Menjala ikan sebenarnya itu boleh tahu guys, tapi masalahnya ini Bani Israel itu yang harusnya beribadah, tapi malah jadi menjala ikan. Nah, jadinya ada salah satu orang soleh yang ingin beribadah ke tempat beribadah itu. Nah, melewati kampung Bani Israel itu. Nah, ternyata kayak orang soleh itu kayak bingung gitu loh. Kenapa mereka tidak beribadah dan sepi gitu perkampungannya. Ternyata waktu dia masuk ke perkampungan itu, dia melihat manusia itu pada dikutuk menjadi kera. Bani Israel itu loh yang dikutuk menjadi kera karena melanggar aturan Allah. Yang harusnya mereka beribadah, ini malah menjala ikan. Masih harusnya beribadah dulu, baru menjala ikan. Gitu deh ceritanya dari kaum Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Kera dalam perspektif Al-Quran. Kera adalah salah satu hewan yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hewan ini tidak dapat disamakan dengan manusia. Karena manusia memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan hewan yang tidak memiliki akal, pikiran, serta hati. Tetapi hal tersebut, hewan ini berwujud seperti manusia. At-Tabari menafsirkan ayat di atas merupakan suatu peringatan untuk kaum-kaum Yahudi pada masa Rasulullah SAW agar mereka tidak melakukan hal-hal yang pernah menimpa nenek moyang mereka dengan cara melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kera dalam perspektif sains. Kera dapat hidup di wilayah dekat garis pantai, di sepanjang sungai, ataupun hutan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Keberadaan kera tersendiri memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat, karena kera memiliki daya tarik yang cukup memikat di lingkungan masyarakat. Memiliki nilai yang cukup tinggi atau bisa juga dijadikan sebagai hewan yang lucu dan penurut. Perilaku bergerak pada kera yaitu mencari makan dan untuk mencari tempat bernaung pada saat cuaca tidak mendukung.
Aktivitas bergerak yang dilakukan oleh hewan ini yaitu berjalan, berlari, melompat, memanjat, serta berpindah dari dahan ke satu ke dahan yang lainnya. Saat mereka merasa kelelahan, pada saat bergerak dan mencari makan, mereka akan banyak diam, duduk, dan berdiri tanpa melakukan aktivitas apapun. Nama lokal hewan ini dalam bahasa Melayu adalah kera. Kera banyak ditemukan di alam liar di hutan hujan tropis dan subtropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Asia Timur. Kera juga dikategorikan sebagai hewan yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berayun di pohon-pohon. Karena tidak bisa berenang, biasanya kera memilih untuk menghindari air. Kera memakan berbagai makanan nabati dan hewani, dengan sebagian besar makanannya adalah makanan nabati, yang mencangkup buah-buahan, daun, batang, akar, dan biji-bijian. Beberapa perbedaan antara kera dan monyet dapat langsung terlihat dari bentuk tubuh yang dimiliki, seperti gambar berikut. Perbedaannya, kalau kera itu tidak berekor, tapi kalau monyet itu ekornya panjang. Kalau kera pergerakannya lambat, tapi kalau monyet pergerakannya lincah. Kalau kera ukuran tubuhnya besar, kalau monyet ukuran tubuhnya kecil. Kalau kera cara hidupnya cenderung soliter atau sendiri atau tidak berkelompok. Kalau monyet cara hidupnya berkelompok. Ada 5 jenis hewan primata yang termasuk kera. Yang pertama itu ada gorila, yang kedua orangutan, yang ketiga simpanse. Yang keempat ada bonobo, dan yang kelima ada oa siamang. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, hewan kera merupakan hewan yang hina. Meskipun wujudnya mirip dengan manusia, tetapi derajat manusia lebih tinggi dibandingkan dengan kera. Jadi, manusia itu tidak sama ya guys dengan kera. Dan ketika kita mempunyai kewajiban beribadah, laksanakanlah terlebih dahulu. Jangan sampai menunda-nunda ibadah tersebut. Nah, itu tadi video tentang salah satu hewan yang berada dalam Al-Quran. Nah, kita bisa tahu kan jadinya apa macam-macam kera dan apa makanan kera dan bedanya monyet dengan kera. Tentu pasti beda dong. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.